siang, sahabat Sabda semua. Bersyukur banget kita bisa ketemu lagi hari ini ya dalam program Kenal Elsa. Dan edisi Senin 8 Juni 2026 ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang satu pengalaman seru yang baru aja diikutin oleh Sabda ya, yang diwakili oleh beberapa rekan dari Sabda ya. Kegiatan seru seperti apa sih? Nah, makanya hari ini namanya atau judulnya adalah Sharing EMDC. Dan sebelumnya perkenalkan saya Evi yang akan menjadi host pada hari ini. Bagi rekan-rekan semua yang sudah bergabung ya, silakan boleh membagikan informasi ini kepada lebih banyak teman ya, supaya nanti bisa tahu apa sih itu EMDC dan apa pengaruhnya terhadap pelayanan Sabda, dan apa sih cerita seru yang dibawa oleh teman-teman yang barusan aja ikutan EMDC 2026 ini. Nanti kita akan ngobrol bareng ya, kupas tuntas beberapa hal yang menjadi program maupun produk dari Yayasan Lembaga Sabda. Bahkan juga ya, kami kadang-kadang juga memperkenalkan sahabat-sahabat Sabda, mitra-mitra Sabda, begitu ya. Tidak hanya produk, tidak hanya pelayanan Sabda, tapi juga pelayanan dari mitra-mitra kami juga. Ya, sudah bergabung rekan saya Tian di sini. Halo Tian dan Aldo, apa kabar? Halo Mbak. Kayaknya baru pulang dari EMDC, ya. Kayaknya wajahnya penuh beban berat ini atau gimana nih? supaya nanti bisa menjadi sukacita pastinya ya. Banyak banget ya, saya sendiri udah dengar bocoran dari Tian dan Aldo tong pasti cerita-cerita mereka selama mengikuti kegiatan EMDC 2026. Nah, ya. Dan ini harus juga dinikmati atau sahabat-sahabat juga perlu tahu tentang hal ini, sekaligus juga menjadi pokok doa. Saya ingin menyapa dulu beberapa rekan yang sudah join. Di sini saya lihat ada Pak Aksi Bali. Halo Pak, sudah tiba di Jakarta Pak Aksi Bali dan tim dari SU baru aja pulang juga dari Solo ya, baru kembali dan bersyukur bisa ada kegiatan di Sabda juga bersama ya, sejenak bersama SUI. Puji Tuhan. Salam buat teman-teman di SU ya Pak ya. Lalu juga ada Tilestia, rekan saya. Lalu ada Pak Anpang Leonard Sihombing. Halo Pak, selamat siang. Ya, dan juga ada Kak Jenny yang selalu setia membersamai setiap program dari Yayasan Lembaga Sabda. Ada Yus di balik layar. Lancar-lancar ya teknisnya hari ini. Dan juga ada rekan saya Anas ya menjadi admin. Baik, sebelum mulai kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk memulai kegiatan ini, saya mohon Aldo ya untuk pimpin di dalam doa pembukaan. Silakan Aldo. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Allah dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami akan melakukan sharing terkait hal yang telah kami lakukan Tuhan selama EMDC kemarin. Biarlah sharing ini juga bisa menjadi berkat Tuhan untuk banyak orang dan juga bisa menjadi pandangan baru untuk kami semua Tuhan. Dalam sekali mulia, amin. Amin. Terima kasih Aldo. Ya. Oke. Ya. Silakan sahabat-sahabat semua, nanti ketika rekan-rekan saya sharing ya, ada Aldo dan juga Atian sharing, kalau ada tanggapan atau pertanyaan silakan boleh menulis di live chat ya, nanti akan ditanggapi ya oleh kami. Baik. Nah, ini kan judul sharingnya nih, judul Kenal Ilsanya hari ini kan kenal sharing EMDC ya, sharing EMDC. Nah, khususnya hari ini mau sharing lebih banyak tentang EMDC 2026. Tapi pasti banyak lah yang belum tahu, sahabat-sahabat yang belum tahu apa sih sebenarnya EMDC itu. Nah, bisa nggak dikasih garis besarnya aja sedikit gitu ya, Tian? Ya, apa sih sebenarnya EMDC itu? Silakan Tian. Iya, kalau EMDC sebenarnya itu satu singkatan ya, tapi intinya itu adalah itu tuh forum atau tempat berkumpulnya teman-teman pegiat teknologi, pegiat media, terus pegiat seni, yang mereka tuh punya satu tujuan gitu, bagaimana Injil itu bukan hanya diketahui tapi disebarkan. Jadi sebenarnya kegiatannya itu dalam setahun sekali itu akan ada satu conference gitu atau pertemuan cukup besar. Nah, itu ditentukan biasanya dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, kebetulan untuk yang tahun ini 2026 itu ada di Makassar. Oke, itu ya. Jadi untuk acara ini memang rutin ya diselenggarakan 1 tahun sekali, mempertemukan mereka yang bekerja dalam bidang untuk ini ya, supaya Injil itu bisa disebarkan lebih banyak lagi dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Begitu garis besarnya ya Tian ya.
Wow, seru dong. Berarti di sana bisa ketemu dengan yang sefrekuensi dengan Sabda, gitu nggak? Iya, karena di sana tuh sebenarnya cukup banyak ya ibu-ibu ya yang datang. Jadi nggak hanya tadi fokus ke teman-teman yang pengen ngerti teknologi, tapi Mhm. juga teman yang mengerti seni. Untuk penjangkauan kan butuh Oke. gaya atau culture gitu. Nah itu juga ada. Jadi intinya adalah mereka tuh atau orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang pengen sharing dan berkonsultasi satu dengan yang lain. Oke. Ini acaranya hanya onsite aja atau ada online-nya juga, Tian? Ya, kalau secara yang sudah berlangsung itu onsite, tapi Onsite. selain itu juga pernah dilakukan beberapa kali online, dan juga di samping itu sebenarnya teman-teman nggak hanya ketemu itu ada namanya itu kelas gitu. Nah, Hmm. kita bisa bisa ikuti selama mereka memang terdaftar sebagai anggota IMDC. Oke. Oke, wow, sip ya. Oke, nah, kalau Sabda sendiri gitu ya, sekarang untuk yang onsite nih, udah berapa kali sih Sabda ini mengikuti kegiatan IMDC yang onsite? Yang biasanya apa aja sih tugas tim Sabda ketika mengikuti acara IMDC secara onsite ini? Silahkan Aldo. Ya sebenarnya kalau ngomongin Sabdas, Sabda sendiri udah ngikutin setiap IMDC setiap tahun kita selalu ngikutin sebenarnya. Sejak tahun berapa ya? Wah, pertama kali pertama kali aku datang itu di 2022, 23-nya langsung berangkat. Oke. Itu. Jadi aku sendiri udah 3 kali. 23, 24, 25 aku skip. Tapi tetap dari Sabda ada yang berangkat. Mhm. Terus di 2026 ini berangkat lagi. Gitu. Oke, iya. Nah, itu. Jadi setiap tahun kita selalu berangkat sebenarnya. Biasanya apa saja tugas tim Sabda nih? Berangkat jadi peserta aja atau gimana nih? Wah, dari Sabda sendiri dari awal sampai sekarang itu selalu upgrade ya. Yang awalnya cuma sebagai peserta, kita Ya. mendengarkan sambil merekam Hmm. gitu. Sekarang akhirnya kita di-upgrade untuk menjadi bagian dari IMDC itu, kayak untuk membantu panitia untuk merekam, terus membantu juga untuk Dokumentasi lah ya. pendaftaran semua ya. Banyak sih. Oke, iya. Nah tadi udah mulai nih ya, tadi sudah beberapa kali ikut. Kalau setahu saya sih bukan hanya sejak tahun 2023 ya, tapi sebelum-sebelumnya juga dari Sabda sendiri sudah pernah mengikuti gitu ya. Bahkan banyak sekali follow up yang dilakukan, pengembangan pelayanan dengan mitra, juga hasil dari terselenggaranya IMDC ini yang sudah berapa kali diikuti oleh Sabda ya. Nah, kalau IMDC sekarang kita mau langsung masuk ke IMDC 2026 nih ya. Nah, untuk IMDC 2026 ini dilakukannya kapan ya? Lalu pesertanya berapa? Mungkin bisa sedikit diberi gambaran gitu ya, bukan gambaran detail gitu ya. Gambaran-gambaran ini aja, umum aja ya. Terus mereka dari mana saja dan siapa saja nih orang-orang Sabda yang ikutan? Silakan Tian. Iya, kalau untuk tahun ini itu baru aja bulan lalu, bulan Mei, kurang lebih sekitar 2 minggu lebih sedikit gitu kan. Itu udah termasuk. Jadi di dalamnya itu nggak hanya bukan hanya conference aja. Kalau conference kan orang, oh iya orang ngumpul terus dengar seminar selesai gitu. Nah tapi belum itu dan sesudah itu ada namanya itu pre dan juga post. Nah itu adalah training yang dilakukan. Jadi satu acara itu kurang lebih 2 minggu, dan yang tahun ini dilakukannya di negara Thailand. Dan kurang lebih kemarin itu yang terdaftar sekitar 770-an peserta. Wow. Tapi itu tuh banyak dari mereka tuh nggak hanya mewakili satu organisasi yang ngirim satu gitu, tapi ada beberapa. Nah jadi kalau di total itu sekitar 260 plus Ya. organisasi. Betul. Itu lebih dari 79 negara yang datang. Wow. Ya jadi cukup ramai, cukup seru juga kalau bisa dibilang. Tapi yang jadi tantangan itu adalah ternyata memang bahasa Ya. Inggris jadi bahasa yang paling utama di situ. Maksudnya enggak yang wow semuanya harus pakai bahasa Inggris gitu. Malah kadang kalau ketemu orang mereka bukan native Inggris gitu, jadi sama-sama ngomong bahasa Inggris yang kita tahu satu dengan yang lain.
Oh wow, ini berarti Tian sama Aldo di sana bahasa Inggrisnya jadi wow gitu ya, jadi banyak belajar dong di sana. Oke, gitu ya. Nah, dari Sabda sendiri tahun 2026 ini apa nih tugasnya selain dokumentasi? Tadi kalau dokumentasi sudah ya disebutkan ya. Selain dokumentasi, ada lagi nggak tugas yang lain? Ya, kalau dari Sabda sendiri kita ada memimpin 2 kelas di pre dan post IMDC. Ya. Masih 1 kelas. Nah, terus juga di IMDC-nya juga kita punya 2 acara live sendiri. Oke. Jadi benar-benar kita menjadi kayak 1 jam lebih seminar. Jadi total ada 2 tema yang kita angkat di situ di IMDC-nya. Nah, di pre-IMDC kita buat 1 kelas terkait AI. Ya. Nah, post IMDC-nya kita advance-nya. Jadi di pre kita secara basic AI seperti apa dan lain-lain. Terus di postnya kita yang benar-benar secara advance gitu. Oke. Pre-IMDC tadi tentang foundation ya. Nah, sekarang saya mau langsung masuk aja nih ya. Untuk IMDC 2026 ini ya, tadi di pre-IMDC-nya ada, lalu di IMDC-nya ada, lalu juga ada namanya post IMDC, begitu ya? Betul. Nah, untuk pre-IMDC tadi pelatihan tentang namanya pelatihan ya, pasti sesuatu yang ingin sehingga peserta tuh bisa pulang membawa skill tertentu atau membawa membawa bekal tertentu untuk selain untuk pribadi tapi juga untuk pelayanan. Nah, apa saja yang dipelajari di dalam pre-IMDC ini? Mungkin Tian dulu terkait dengan pelayanan Sabda. Iya, kalau di IMDC itu sebenarnya visinya sama dengan Sabda dalam beberapa tahun belakang ini gitu. Maksudnya dengan fokus menjangkau sebangsa, tapi ini kita punya kesempatan untuk bukan hanya sebangsa Indonesia gitu, tapi beberapa bangsa yang ada yang ikut dalam IMDC ini gitu. Dan fokusnya memang kita nggak hanya mendorong orang harus ngerti AI, nggak sampai situ aja gitu, tapi gimana caranya ketika orang hanya mengerti AI itu for good gitu, AI buat kebaikan manusia tuh memang oke gitu, buat ministry juga oke. Tapi bagaimana langkah selanjutnya gitu, AI for God, ketika AI itu digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, AI itu digunakan dengan motivasi yang benar, dengan tujuan yang benar, dan juga dengan cara yang benar gitu. Dan nggak hanya fokus ke menyampaikan tentang AI for God, tapi juga menyampaikan bagaimana bukan hanya sekarang itu AI sudah masuk ke dalam semua bagian dalam pelayanan gitu. Kita bahas juga tentang AI dan Bible, AI dan Church, AI dan Education, AI dan lain sebagainya. Itu sampai kepada 7 topik pembicaraan yang secara besar itu membahas tentang Kristenan dan juga pelayanan, kurang lebih gitu Mbak Evi. Dan itu dilakukannya itu kurang lebih 4 hari. Terbagi ke dalam 2 sesi. Jadi kalau kita bilang sesi pagi dan sesi sore gitu. Kurang 8 sesi secara total dan pelaksanaannya tuh 4 hari. Oke, jadi diharapkan ketika peserta sudah mengikuti pre-IMDC tentang AI Foundation ini ya, mereka bisa pulang menjadi seorang trainer untuk AI for God nggak nih Tian kira-kira? Harapannya seperti itu. Jadi mereka konsep AI for God dan juga yang terakhir juga memang ada harapan tuh mereka nggak hanya karena mereka diutus oleh organisasi otomatis harus organisasi. Nah, harapan yang kita sebenarnya ingin sampaikan gitu, jangan sampai hanya balik tapi tidak membawa apa-apa, bahkan tidak membawa perubahan. Harapannya adalah perubahan tapi perubahan dalam segi AI pun, penggunaan dan juga motivasi dan lain sebagainya itu juga bisa dibawa pulang gitu Mbak Evi. Jadi gerakan AI for God-nya bisa lebih meluas lagi, bahkan bisa menolong setiap organisasi ya yang ada di negara-negara peserta begitu ya Tian ya. Puji Tuhan. Gimana nih respon peserta nih Tian? Respon dari mereka yaitu lebih banyak mereka hanya
apa ya, mereka terkagum-kagum karena oh aku pikir aku udah selesai gitu sampai tahap ini, aku udah pakai AI gitu, aku udah pakai AI dalam organisasiku gitu. Tapi yang Tapi, kurang ternyata ketika itu tuh digunakan untuk kemuliaan Tuhan gitu. oke. Banyak proyek dari mereka, apalagi ada beberapa tuh organisasi penerjemahan Alkitab gitu kan, mereka pikir oh iya, nah itu hanya bisa digunakan untuk administrasi gitu, bahkan mereka nggak mikir kalau ternyata Bible translation juga itu bisa digunakan gitu. Oh, oke. Puji Tuhan. Wow, gitu ya. Jadi satu kabar gembira juga ini Tian ya. Nah, itu kan dari sisi yang pre-EMBC ya. Nah, sekarang masuk di bagian EMBC-nya nih. Apa yang membedakan antara pre dan juga EMBC-nya? Mungkin Aldo bisa menjelaskan. Lalu Sabda, di dalam EMBC sendiri tuh ada tugas apa nih Sabda? Nah, kalau di IMDC-nya itu bedanya kalau pre kan itu satu kelas, tapi beberapa hari itu. Ya, kalau di IMDC-nya satu hari itu ada beberapa kelas. Nah, itu yang benar-benar menjadi kayak concern kita gitu. Jadi satu hari itu ada satu kelas ada 5 sesi, ya kan? Sesinya itu beda-beda. Nah, terus di total lebih dari 20 pasti. Nah, terus di situ juga ada topik yang berbeda-beda. Sabda sendiri bawain 2 topik kita. Nah, itu yang menjadi salah satu pembahasan juga yang menarik di kita sendiri. Jadi kalau IMDC kita bertugas juga kita membawakan 2 kelas, 2 sesi seminar yang 1 jam itu, dan juga ada yang kita merekam semua sesi seminar yang ada. Jadi ada 5 kelas itu, dan setiap harinya kurang lebih ada 5 sesi itu kita semua yang merekam, dan juga nanti kita yang akan memproses itu untuk nanti kita kembalikan lagi ke peserta IMDC. Jadi nggak akan kayak tersebar luas di internet atau apa ya, tapi benar-benar khusus untuk para IMDC tadi. Wow. Nah, terus ada materi yang disampaikan juga nggak? Itu ada berapa materi selama 4 hari IMDC ya? Totalnya ada berapa materi? Lalu Sabda sendiri membawakan berapa materi nih, Aldo? Yang pasti materinya banyak banget. Banyak banget itu berapa itu? 20-an lebih. Aku nggak tahu pastinya berapa. Oke. Dan juga Sabda di sana kita bawa 2 materi. Itu terkait AI Bible dan AI for All. Oke. Apa itu AI Bible? Mungkin dia bisa jelasin sedikit juga nih. Iya, untuk AI dan Bible itu kita lebih kasih tahu tentang alat dan juga cara gitu. Jadi untuk alat sendiri kita mungkin teman-teman juga pernah dengar atau tahu gitu ya, kitab GPT gitu. Dan ketika mereka coba alat itu, memang awalnya diperuntukkan untuk orang-orang Indonesia gitu kan, masyarakat Indonesia Kristen gitu. Tapi ketika mereka gunakan tuh mereka juga cukup terpukau gitu. Oh ternyata dalam bahasaku support. Oh ternyata konteksku saat ini juga support gitu. Apalagi mereka adalah teman-teman yang melakukan penjangkauan terhadap untuk berbagai latar belakang gitu kan, dan itu mendukung penjangkauan mereka. Juga yang saat itu bicara tentang metode PA, salah satunya yang sedang dikembangkan itu yang AI Square. Gitu. Banyak lainnya yang kemarin tuh sempat diberitahukan kepada mereka gitu, dan dari responnya dari teman-teman tuh mereka cukup kagum, meskipun awalnya hanya karena cukup banyak yang tahu kalau itu hanya dalam konteks Indonesia. Jadi mereka pikir wah semua bahan ini cuma Indonesia only gitu, tapi ternyata pun mengembangkannya, bahkan saat ini sedang dikembangkan, namanya itu situs center.sabda.org. Untuk bisa mensupport teman-teman misionaris yang mereka lebih banyak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi dari bahannya, dari derivatifnya, dari lain sebagainya, itu bisa mensupport pelayanan. Wow, jadi memang sebelum kita berangkat
sebelum Sabda berangkat sudah dipersiapkan infrastrukturnya ya, karena kalau dari Sabda sendiri kan biasa bahan-bahannya semuanya Indonesia nih ya. Nah, jadi saya sedikit dari balik layar supaya bisa memperlengkapi para peserta IMDC ini. Dari Sabda sendiri membuat semacam versi bahasa Inggris ya dari situs EF World Center for Excellence ini, begitu. Dan ya itu sangat-sangat menolong ya Tian ya di sana ya, sehingga peserta bisa mendapatkan lebih banyak referensi juga, begitu ya. Iya, dan juga kita juga punya dua, yang terbaru itu dua e-book gitu. Jadi Pre tadi agak kelewat. Nah, yang di Pre itu teman-teman juga diperkenalkan dengan namanya tuh e-book for God beginners. Beginners. Ya, beginners ini sebenarnya tujuannya tadi ya kayak yang seperti aku sampaikan bahwa ya ini AI, apa itu AI, mengapa AI, apa bahayanya dan lain sebagainya itu ada di situ. Nah, sesi pun itu juga diperkenalkan gitu, dan mereka cari sendiri gitu di situs center, dan mereka juga mendownloadnya, melihatnya juga, dan membagikannya ke yang lain. Jadi juga nggak hanya Indonesian only, tapi juga ada terdapat available dalam bahasa Inggris juga gitu. Oke, sip. Yang tadi satu AI for all ya. AI Bible. Halo. Ada noise gitu soalnya tadi di sini kurang bersih suaranya. Iya. Iya. Halo, masih bisa dengar? Bisa? Oke. Aldo? Aldo, bisa? Sudah bisa dengar? Nofris. Ini masih nge-freeze? Udah, oke. Oke, baik ya. Oke, tadi ada AI Bible, lalu ada AI for all. Iya, harusnya. Nah, kok ya harusnya? Iyalah. Kalau AI for all ini gimana nih? Aduh, maksudnya apa nih AI for all? Kenapa Sabda bawakan tentang AI for all ini di dalam IMDC? Jadi itu hampir sama kayak Bible, cuma lebih tepatnya itu jadi penggunaan secara keseluruhan. Ya, jadi hampir sama kayak yang dijelaskan Mas Tian tadi, itu nggak cuma sebatas kita menggunakan AI sebagai pedoman atau sebagai landasan biasa, tapi ya benar-benar secara keseluruhan, ya kan Mas Tian? Iya, bentar. Ini putus-putus soalnya, bentar. Aku dengar kalian tuh putus-putus suaranya. Iya, ini sedang ada masalah. Nah, ini gimana kalau sekarang? Salah semua deh. AI for God, AI for all itu memang, iya kita juga kasih tahu ke mereka tentang 4 pilar gitu, yang biasanya kita berikan ketika kita roadshow gitu. Jadi 4 pilar itu juga mereka cukup terkagum ya. Kita hanya mikirkan bagian, misalkan kita hanya pikirkan literasi gitu, tapi ternyata untuk segitusnya kita harus pakai apa? Pembelajarannya kita harus gimana gitu, dan dengan 4 pilar itu juga mengajak mereka berpikir gitu, dan juga mengevaluasi sebenarnya. Ketika bicara pembelajaran itu kan pasti lebih banyak kita punya platformnya, tapi ternyata juga bahannya belum ada gitu, atau belum mumpuni gitu. Jadi ketika diberitahukan 4 pilar itu, mereka juga cukup terberkati. Jadi itu nggak hanya bicara tentang AI for God, tapi juga AI for all, di mana itu masuk ke dalam bagian dalam gereja, bagian dalam Alkitab, bagian dalam ministry dan lain-lainnya gitu. Oke, baik ya. Baik, terima kasih. Ya, sudah lancar sekarang, sudah bisa dengar suara saya dengan lebih baik? Harusnya. Udah, lancar. Oke, ya. Lalu tadi ada juga ya, ini berarti cukup, ini maraton juga ya, ada pre, lalu ada IMDC-nya sendiri, lalu juga ada nih post IMDC. Nah, tapi sebelum ke post IMDC, Yayasan Lembaga Sabda juga memfasilitasi satu acara ketika IMDC berlangsung, itu namanya AI Night, begitu nggak? Ya. Apa itu maksudnya AI Night nih? Tepat sebelum IMDC, jadi IMDC hari pertama, di hari Seninnya kalau nggak salah itu kita ada acara AI Night tuh. Jadi kita mengumpulkan penggiat-penggiat AI juga yang pasti
yang berkecimpungan itu, kita buat kayak semacam podcast. Ya. Nah, Oke. kita berdiskusi terkait hal-hal itu. Diskusinya tentang apa aja nih? Yang salah satu mungkin topik yang seru dibicarakan saat itu. Halo? Oh, freeze lagi ya? Oh, tidak. Aku pikir masih mau ngomong, ternyata nge-freeze. Iya, Tian freeze. Diskusinya, ya karena aku ikut full ya. Di situ ada satu diskusi yang benar-benar membuat aku tertarik itu yang terkait BST juga, Bible Translation. Bible Translation. Jadi kayak penerjemahan menggunakan beberapa tools dan juga model-model yang digunain, bukan large language model tapi small model yang digunain, itu yang benar-benar kayak oh bisa juga ini berarti. Oh gitu. Ada sesuatu yang pro dan kontra gitu, ada nggak waktu AI Night itu? Nggak ada, aman aja. Gimana Mas Dian? Nggak ikut full waktu itu. Oh, kenapa nggak ikut full? Aku ada tugas sendiri di Mentor waktu itu. Oke. Tia? Iya, kalau yang AI Night itu yang tadi sempat Aldo bicarakan gitu. Jadi ada panel orang, nggak hanya yang di depan sih sebenarnya yang bicara gitu, tapi banyak dari mereka yang mereka tuh juga menggunakan AI, tapi mereka juga struggle mau sejauh mana menggunakan. Ada juga yang dia tuh bicara tentang banyak banget bicara tentang etika dan juga batasan. Nah itu yang cukup bukan panas ya, tapi itu seharusnya itu dipikirkan juga bersama-sama gitu. Mau sejauh mana AI dalam organisasi, dalam project bahkan, karena dari mereka tuh banyak yang tadi seperti Aldo katakan, mereka project penerjemahan, mereka juga project penjangkauan dengan video yang di-generate dengan AI, grafis-grafis yang di-generate dengan AI. Nah, itu apakah, jadi kayak mikir lagi, apakah itu juga kita sudah gunakan dengan landasan Alkitab yang benar? Nah, itu dia. Betul, ataukah itu hanya kita yang penting fancy, bagus, look selesai. Betul. Jadi teman-teman yang berkecimpung dalam penggunaan ataupun pembuatan AI di masing-masing organisasinya tuh angkat bicara gitu. Oh, di organisasiku etika AI-nya tuh ini gitu. Bahkan ada juga yang sudah memikirkan gitu, batas penggunaan AI-nya tuh seperti apa, decision-nya untuk AI itu seperti apa gitu. Itu sih kurang lebih gambarannya, dan memang cukup banyak sih Mbak Evi, kurang lebih sampai 100 orang. Wow. Ya, 100 orang itu ikut diskusi gitu. Kita ngomongnya diskusi karena itu benar-benar rame gitu, maksudnya orang-orang tuh nggak hanya mendengar. Kalau kita mikir ada panelis terus orang-orang dengerin aja. Tapi di situ orang juga bilang kalau aku nggak setuju dengan ini karena ini. Debat pun ya gitu, karena ini kita bicara tentang dasarnya adalah AI dan juga pelayanan gitu. Itu sih. Wow. Ini animonya cukup besar ya Kak. Tahun ini kayaknya lebih besar animo tentang AI dibandingkan IMDC tahun-tahun yang lalu ya, begitu ya Tian ya? Dan Aldo. Ya, seperti itu. Karena dari yang tadi IMDC pun, itu sesi-sesi yang ada, itu cukup banyak judul di depannya, judul di dalamnya tuh ada AI-nya, ada kata AI. Dan itu lebih banyak daripada tahun kemarin, bahkan tahun-tahun kemarin gitu. Berarti memang sudah terlihat sekali ya bagaimana AI berkembang dengan cara cepat dan cukup mengubah banyak strategi pelayanan dari organisasi-organisasi para church terutama ya saat ini. Wow, gitu. Oke, nah ingin tahu pelajaran penting atau hal seru yang secara pribadi dulu ya dari Aldo dan Tian garis bawahi dari mengikuti kegiatan IMDC tahun ini. Mungkin dari Aldo dulu. Ya, kalau terkait pelajaran secara pribadi dan pengalaman secara pribadi ya di sana aku lebih banyak pelajaran terkait kan di sana ada beberapa orang programmer juga.
dari AI. Terus habis itu juga aku banyak bertukar informasi, banyak bertukar ide, juga banyak yang bertukar pendapat lah antara sama mereka semua. Apalagi juga kita dari latar belakang programming yang berbeda gitu. Jadi kayak aku yang sebatas Cortex, ada yang pakai cloud, ada yang pakai AI lain, ada yang lain-lain. Nah, kita saling bertukar ide juga, landasannya trainingnya menggunakan apa, terus habis itu seperti apa, itu yang benar-benar kayak menjadi salah satu pelajaran yang terpenting juga. Terus juga ada yang terkait relasi juga dengan orang-orang teman-teman yang di luar sana yang ternyata aku pikir nggak semudah yang aku kira gitu dari pelayanan mereka ya. Ada yang juga yang sampai benar-benar mereka harus jalan untuk datang ke tempat lokasinya IMDC aja lah. Itu mereka harus flight berjam-jam. Itu wah keren sih. Ini yang jadi pelajaran tersendiri. Mereka berani bayar harga terkhusus lagi juga untuk hal-hal yang benar-benar yang kita sudah usahakan gitu. Dan juga melihat apresiasi dari mereka juga terkait tools-tools yang sudah kita gunakan, yang sudah kita buat juga, yang pastinya untuk akan membantu pelayanan mereka. Itu membuat aku, oh berarti ini benar-benar bisa menjadi berkat. Itu yang menjadi kayak menjadi inti dari kayak membuat semangat lagi lah Ya. untuk pengembangan ke depannya. Oke, kalau dari Tian sendiri gimana nih? Iya, kalau aku yang sebenarnya terkesan atau jadi pelajaran untukku tuh sebenarnya ketika ngobrol-ngobrol dengan teman-teman gitu. Ternyata maksudnya hati mereka tuh cukup besar untuk pelayanan gitu. Dan dengan pendekatan apapun yang mereka lakukan gitu, dengan teknologi, dengan media, dengan seni, tarian, bahkan ada juga yang tarian gitu, mereka punya hati untuk menjangkau orang-orang. Dan itu terlihat juga dengan antusiasnya mereka ketika banyak dari sesi IMDC pun itu, kalau dulu tuh kayak hanya orang ini lagi, tapi kalau sekarang tuh katanya lebih banyak yang mau terlibat, lebih banyak yang mau sharing, lebih banyak juga yang mereka tuh mau membagikan ini loh, aku tuh dalam organisasiku atau yang gunakan, dan mengajak juga teman-teman lain ketika mendengarkan pun itu bagaimana bukan hanya kayak apa ya, bukan hanya sebatas marketing, oh ini aku punya ini silakan dipakai gitu, enggak, tapi mereka juga kasih sesuatu yang gimana juga bisa mempergunakan dengan baik gitu. Dan aku yang terkesan juga sebenarnya ketika IMDC itu kan selalu diawali pagi itu dengan worship dan juga devotion. Pasti akan selalu diingatkan gitu, tujuan kalian kesini itu untuk apa, tujuan kalian itu untuk IMDC apa, apakah hanya diutus aja selesai gitu. Tapi selalu dikatakan kalau kita komposisinya itu untuk saling memperlengkapi. Kita yakin ketika kita di sini itu untuk diperlengkapi dalam mengerjakan pekerjaannya. Jadi fokusnya balik lagi ke Tuhan, fokusnya balik lagi ke bagaimana menjangkau orang-orang yang ingin dijangkau ini gitu. Jadi ya menurutku cukup dalam makna ini. Jadi aku harap pun bukan hanya dari Sabda yang mengikuti, tapi juga teman-teman lain dari berbagai organisasi juga ada semangat kolaborasi, Mbak Evi gitu. Jadi banyak dari mereka juga yang mereka tuh open floor aja. Aku punya project, ada yang bisa bantu gitu. Aku butuhnya di sini gitu. Bahkan di salah satu sesi gitu. Jadi mereka salah satunya tuh penjangkauan dengan media, dan mereka tuh kekurangan ilustrator gitu. Gimana caranya mereka dapat, tapi juga ada project yang menunggu gitu. Jadi memang kesempatan kolaborasi di situ tuh cukup besar gitu. Itu sih, Mbak. Oke, thank you. Nah, yang terakhir nih ya, sekaligus juga menjadi satu pokok doa, terutama karena ini adalah satu event yang Sabda sangat melihat ada satu peluang yang cukup besar untuk lebih mengembangkan lagi dampak dari pelayanan yang telah Tuhan
kerjakan di Indonesia melalui Sabda ini ya, khususnya supaya bisa berdampak bagi lebih banyak lagi bagi dunia terutama ya. Apa saja follow up dari IMDC 2026 ini dari sisi pengembangan pelayanan Sabda dan dampak ke depannya? Bisa dari Aldo dulu, sekaligus ini menjadi pokok doa juga. Silahkan Aldo. Ya, untuk follow up-nya ya terkait benar-benar secara bahan-bahan yang sudah kita rekam gitu ya, semoga bisa diolah dengan baik, dan juga terkait relasi juga agar bisa juga terjalin dengan baik. Apalagi juga kita punya beberapa PR terkait AI juga, terkait komunitas itu kita juga punya PR, dimana komunitas AI developer yang kita coba bangun itu ya benar-benar bisa benar-benar bangkit dan juga bisa benar-benar digunakan gitu secara maksimal mungkin ya, karena nggak mungkin kita bisa bekerja sendiri ya, pasti juga kita butuh kita butuh juga bantuan dari orang-orang lain, kita nggak mungkin cuma bekerja sendiri-sendiri kan ya, itu sih. Oke. Baik, jadi akan lebih banyak geber lagi program-program untuk AI ya Aldo ya. Sudah berapa proyek yang sudah antri Aldo? Ya. Lumayan. Oh, lumayan. Bagus kalau ada proyek antri itu berarti memang berhasil dan ada satu roadmap atau gambaran besar yang memang akan dicapai setelah pulang dari MDC ini kan ya, begitu ya? Ya. Oke. Stres juga. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau Tian gimana nih Tian? Iya, kalau aku kelihatan untuk komunitasnya gitu. Jadi kalau di MDC itu namanya Affinity Group. Ya, jadi Affinity Group ini kurang lebih adalah orang yang memang tertarik dengan satu topik tertentu. Dan ini ya doakan untuk yang Affinity Group yang AI supaya mereka juga di situ sebenarnya sama kayak yang komunitas yang di Indonesia yang AI for God itu. Cuman memang yang ini tuh Affinity Group-nya mereka lebih bahas tentang penggunaan AI di organisasi mereka dan juga cara penggunaannya, juga apa aja tools AI yang mereka gunakan. Jadi ya doakan supaya mereka masih terus berapi-api gitu, maksudnya untuk terus mau belajar gitu. Terus ada rencana sih sebenarnya untuk bisa membangkitkan kembali IMDC Indonesia gitu, karena mengingat juga banyak dari teman-teman Indonesia, banyak dari organisasi Indonesia juga yang perlu saling berkolaborasi satu dengan yang lain gitu. Jadi jika memang ini nanti akan dilaksanakan ya didoakan supaya bisa dilakukan dengan baik yang di Indonesia ini. Juga yang lainnya ya terkait dengan satu lagi itu kemarin ya untuk follow up-nya. Jadi kemarin tuh ketika melakukan training baik yang pre maupun post itu kan banyak dibagikan. Nah, jadi mereka banyak juga yang menanyakan gitu lebih lanjutnya gitu. Jadi kayak semacam doakan untuk yang training for trainers-nya nanti mungkin akan ada, dan itu rencananya juga akan ada office hour untuk yang AI khusus teman-teman yang sih gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sih yang perlu dilakukan atau jadi beberapa follow up. Banyak banget sih. Ini yang bisa disampaikan Aldo dan Tian di sini ya. Sebenarnya untuk yang lain cukup banyak, terutama juga pengembangan dari pelayanan-pelayanan kita dengan para mitra yang dipertemukan, kolaborasi kita dipertemukan karena IMDC, dan dengan adanya perkembangan AI diharapkan nanti bisa lebih banyak lagi ya pengembangan ke depannya terkait kerjasama juga gitu. Ya, senang sekali ya bisa mendengarkan sharing oleh-oleh ya dari Tian dan juga Aldo. Tidak bawa celana panjang gajah yang lagi viral saat ini, bawa cerita, ya, bawa cerita yang luar biasa gitu ya, untuk kita doakan bersama ya, karena AI for God ini Tuhan taruh dari Indonesia, dan
Tuhan izinkan juga melalui forum atau event IMDC AI for God ini bisa berkumandang atau bisa digerakkan sampai ke seluruh dunia, sehingga benar-benar teknologi yang luar biasa ini memang dipakai utamanya untuk pekerjaan Tuhan, utamanya untuk kemuliaan Tuhan, dan utamanya untuk pengabaran Injil. Amin. Iya. Terima kasih ya Aldo dan juga Tian. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sudah mengikuti acara ini dari ini. Oh, ada satu pertanyaan ini. Satu pertanyaan yang bagus nih dari teman kita nih ya, dari Tilestian ya. Bertanya, berdasarkan pengalaman, apakah acara IMDC dari tahun ke tahun itu saling berkesinambungan atau tidak? Gimana nih Aldo dan Tian? Ya. Ya, kalau ngomongin saling berkesinambungan ya harusnya saling berkesinambungan. Bahkan juga ada yang kayak yang sebelumnya terkait apa namanya, kayak ada update-update dari yang sebelum-sebelumnya malahan. Jadi kayak kita ngomongin ada beberapa seminar gitu yang sebelumnya kayak proyek A, B, C. Nah sekarang itu ada A, B, C, D. D-nya itu apa? Beneran dikulik banget gitu-gituan. Tuh. Dulu punya Sabda aja lah. Dulu namanya AI Basic, sekarang AI Foundation. Itu kan ada sinambungannya juga. Dulu cuma terkait fokus, terkait ini itu dan lain-lain. Nah ini benar-benar secara luas lagi ya. Itu yang benar-benar kayak ada sinambungan menurutku. Oke. Dari Tian ada tambahan? Ya lebih beragam sih kesinambungan menurutku, tapi lebih beragam gitu. Dimana ketika yang tadi Aldo sempat bilang gitu, tapi juga lebih banyak dari mereka tuh tentang update. Oh ini kayak misalkan SAP ada update ini gitu. Kalau teknologi kebanyakan update. Nah kalau yang kayak ethno arts itu mereka lebih banyak kayak model-model atau pendekatan baru. Bagaimana mereka misalkan dengan tarian, dengan lagu gitu. Itu ya kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Berkesinambungan tapi kayak yang bikin beda dulu itu kayak dulu itu mereka masih pakai cara lama gitu. Nah sekarang ada sampai benar-benar gunain AI-nya dimasukin untuk dalam penjangkauan gitu-gituan, Mbak. Iya, oke. Jadi berkesinambungan tapi berkesinambungan yang on progress ya. Ada progress terus menerus begitu ya. Jadi bisa diukur lah dari ketika baru ketemu tahun ini, ketika tahun depan bertemu, ternyata ada peningkatan dan materi yang disampaikan pun sejalan dengan progress tersebut ya. Dan kita bisa lihat pertumbuhannya luar biasa. Oke, baik. Ya, sekali lagi terima kasih banyak, dan kepada sahabat-sahabat yang sudah mengikuti acara ini, kami mengucapkan juga terima kasih, bisa menjadi pokok doa juga ya untuk pengembangan pelayanan khususnya untuk gerakan AI for God ini, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, dan nama Tuhan dimuliakan dengan melalui teknologi-teknologi yang ada ini. Dan malam hari ini kami juga akan mengadakan kegiatan Alkitab ya, yang judulnya Tuhan memperhatikan kelelahan Elia. Dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8 di Instagram ayo.pa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lalu bagi rekan-rekan muda bisa mengikuti Sabda Youth yang akan diselenggarakan di Instagram Live Sabda Resources Tears Before God ya, tanggal 9 Juni 2026 besok banget. Dan juga jangan lupa untuk follow ya semua media-media sosial Sabda untuk bisa mendapatkan lebih banyak lagi informasi kegiatan dan pelayanan Sabda. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk Aldo, Tian yang sudah membagikan tentang kegiatan Sabda, partisipasi Sabda di Alam IMDC 2026. Kami bersyukur untuk rekan-rekan kami yang sudah kembali dari sana, tetapi Tuhan kembali tidak dengan tangan kosong, tetapi membawa begitu banyak lagi PR yang adalah panggilan-Mu Tuhan untuk kami kerjakan bersama-sama, terutama Tuhan pemanfaatan atau penggunaan AI ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong Tuhan berikan kami selalu hati-Mu, berikan kami hikmat dan bijaksana daripada-Mu Bapa untuk kami bisa mengerjakan semua ini dan perlengkapi dan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bye. Salam AI for God. Salam ya.